Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU-USD hari ini, tanggal 3 November 2022, ataupun setelah rapat dari FOMC tadi malam. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di XAU-USD hari ini, khususnya setelah rapat dari FOMC kemarin malam. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin itu sudah saya berikan info, yaitu yang dimana teman-teman bisa sell ketika ada break trendline dan ngebreak 48 ya, 1646. Dan ternyata sampai malam hari pun harga nggak turun-turun ya. Jadi kemarin nggak ada option sell kemarin. Dan kemarin yang sell kemarin yang di area ini, dia sudah saya gambarkan juga, itu di antara 1657 sampai 1655 ya. Jadi siapapun yang sell kemarin sini sudah sempat profit juga. Nah, di sini berarti trendline sudah tidak valid. Dan ini sudah tidak valid. Nah, di sini saya mau kasih sedikit info mengenai apa yang dirapatkan mengenai tadi malam. Tadi malam itu hasil daripada suku bunganya naik benar menjadi 4%. Ketika suku bunga naik, kenapa ini gold awalnya naik dan kenapa turun? Ya. Di sini saya mau kasih alasan ya. Yang pertama, kenapa yang pertama ini harganya naik, ya kan? Kenapa gold ini naik? Ini karena satu, naiknya suku bunga 75 basis point itu dianggap akan ada penurunan di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa dia bisa bergerak turun habis itu? Ya. Yang kedua, speech dari Jerome Powell mengatakan kalau higher interest rate will come than expected. Nah, jadi di sini sudah ada dua ya, sudah ada dua alasan. Di sini saya akan jelaskan dulu alasannya yang pertama ya. Kenapa ini saya ganti warna hijau dulu biar sesuai ya. Nah, pada saat berita itu keluar, ketika berita suku bunga itu keluar ya, ketika suku bunga itu keluar yang memang naik 75 basis point, kenapa malah goldnya naik? Itu sebenarnya naiknya 75 basis point itu dianggap oleh para investor, mereka menganggap bahwa next meeting ya, next meeting ini kalau dilihat dari monitor toolnya, next meetingnya kan tanggal 15 Desember. Nah, di tanggal 15 Desember itu diperkirakan akan ada penurunan basis point dari The Fed paling enggak 50 atau enggak 25 basis point, nanti diperkirakan seperti itu ya. Itulah yang menyebabkan ekspektasi daripada investor itu
membuat penurunan daripada dolar sehingga gold itu naik. Nah, 30 menit berikutnya di jam 2.30 tengah jam 1.30 WIB, pada saat Jerome Powell speech ya, dia ngomong dan sebagainya, dan ada kalimat terakhir sebelum dia tutup speech-nya, sebelum ada lempar pertanyaan ke wartawan. Dia bilang bahwa higher interest rate will come than expected. Ini dan ya. Salah. Ini maksudnya adalah suku bunga yang lebih tinggi akan datang melebihi perkiraan sebelumnya. Itu karena dia pada saat ditanya jawab, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena pada saat tingkat inflasi di September kemarin itu hasilnya masih tinggi, walaupun suku bunganya sudah mulai naik. Karena itu diperkirakan ini nanti di akhir tahun dari The Fed akan ada kemungkinan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin lagi. Nah, ketika ada kata-kata seperti ini, higher interest rate will come than expected. Suku bunga yang lebih tinggi akan datang daripada yang sudah diperkirakan. Diperkirakan kalau nggak salah itu sebesar cuma 4, sekian 4,2 kalau nggak salah ya, atau 4%. Nah, diperkirakan banyak spekulasi bahwa pada saat Jerome Powell bilang yang nomor 2 di sini, sampai akhir tahun nanti kemungkinan akan naik sebesar 5%. Mungkin ya, atau nggak sampai di tahun depan mungkin suku bunga dari Amerika akan naik sebesar 5%. Seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan harga dari gold ya langsung turun dan kemudian turun terus seperti itu. Tapi turunnya tidak melebihi dari angka 16.30 sampai di 16.32. 16.30 sampai di 16.29 ya. Jadi ini alasannya kenapa dia candle hijaunya di sini, kemudian ada candle merahnya di sini. Nah, terus bagaimana sekarang? Kalau dilihat sekarang berarti 16 ini bisa kita delete. Ini area-area akan saya delete dulu. Secara daily kita ada tekanan biris yang sangat besar ya kemarin, tadi malam akhirnya. Dan candle H4 ya, dia berhasil menahan di harga ini. Harga ini berhasil dijebol ya, daripada 16.39 sampai 16.35 ini berhasil dijebol. Dan sekarang itu harga memang drop sampai sini. Ini mepet sih ya, di sini mepet sebenarnya. Di sini juga ada struktur demand. Struktur demand di sini yaitu dari 1633 kalau saya pepetkan sama di M15 ya. Karena di M15 ini kan juga ada struktur demand di sini. Sampai di 1629 ya. Jadi kalau dilihat struktur demand sekarang itu ada di area ini. Nah, untuk area supply bagaimana sekarang? Untuk area supply saat ini saya rasa ini terlalu tinggi sih ya. Mungkin ini nggak ada M30. Nah, di M15 saya rasa di sini ada ya. Ini sekarang ada di area supply sekarang dia. M15 harga sekarang berada naik ke area supply. Jadi kalau teman-teman yang ingin sell bisa aja. Stop lossnya saya akan taruh itu di atas daripada resistensi ini. Berarti kan ini kan ada support yang di break dan belum di retest, dan saya rasa saya akan taruh stop lossnya itu di atas, yaitu di harga 16.50. Take profit itu bisa sampai di 16.29. Di 1/1 ya, seperti itu. Dan misalnya kalau teman-teman yang nonton di sini misalnya nggak dapat harga sell di sini misalnya, ya sudah, teman-teman bisa menunggu di area ini lagi, di area support become resistant di sini, itu 16.46 ya, 16.46.
Jika harga bisa sampai sana dan kemudian dari rejection, teman-teman boleh sell di sini. Stop loss-nya sama, yaitu di 16.50. Take profit-nya sama juga, bisa sampai di 16.30 seperti itu ya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari hari ini, kita ada berita di USD itu cuma di ISM Service PMI doang ya, cuma ini doang nanti malam. Jika hasilnya di sini merah ya, kemungkinan berarti XAU akan terbang, entah terbangnya mungkin ketahan sampai di 16.46 mungkin, karena dilihat di sini merupakan ada area support ya, di sini support ketahan, kemudian break, kemudian dikira false break, kemudian naik lagi ke atas, kemudian dia break, belum sempat di retest sebenarnya di sini. Oleh karena itu kita akan menanti kemungkinan akan ada retest daripada di harga 16.46 sebelum akhirnya akan turun lebih jauh sampai di 16.30 seperti itu ya. Jadi untuk hari ini trading plan untuk sell masih bisa di area ini, tapi jika yang telat lebih baik jangan nekat sell ya di bagian telat. Saya rasa kalau yang udah telat ya nggak usah sell di tengah-tengah juga. Misalnya harga sudah terlanjur turun sampai di 16.37, teman-teman jangan nekat sell ya, jangan seperti itu. Jika harga break 16.29, nah teman-teman baru boleh prefer untuk ambil posisi sell nanti di sana. 16.29 break, teman-teman boleh sell sampai di 16.20. Nah, seperti ini ya. Stop loss di 16.35, take profit itu sampai di 16.20 seperti itu, bisa juga ya. Yang penting teman-teman jangan nekat sell ketika nanti pada saat teman-teman nonton itu harga sudah terlanjur turun atau bahkan tiba-tiba sudah naik ke atas. Untuk yang ngebuy bagaimana? Untuk yang ngebuy mungkin saya sarankan bisa di harga di atas 16.50 ya. Jika 16.50 ini di break, otomatis harga dari XAU USD akan naik sampai ke 16.60. Stop loss nanti di mana? Stop lossnya di 16.45 aja. Seperti itu. Tapi tergantung di hari ini ya, karena kan beritanya cuma ada satu nih, tentang ISM Service PMI doang. Ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Ingat di sini hasilnya, hasil pertemuan yang menyebabkan harga ini tiba-tiba naik dan turun. Ya. Jadi sekian aja untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa XAU USD besok menjelang NFP. Bye-bye.